Dalam gelapnya malam, setiap orang menyimpan rahasia. Rahasia yang terkunci rapat berharap tak pernah ditemukan. Tapi bagaimana jika satu panggilan justru membuka pintu menuju bencana? Madi bukan siapa-siapa. Ia hanyalah tukang kunci yang tugasnya sederhana. Membuka pintu, menyelesaikan urusan, lalu pergi. Namun malam itu berbeda. Malam yang seharusnya biasa justru menjadi awal dari sebuah perjalanan berbahaya. Perjalanan yang menghapus batas antara tugas dan takdir. Kisah ini dimulai di kota Brussels, Belgia, saat kota dilanda gelombang protes atas kematian tragis orang warga kulit hitam. Di saat ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan, Madi tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia baru saja menyelesaikan orderan ketika sebuah panggilan baru masuk dari seorang wanita bernama Claire. Dengan ramah, Claire meminta bantuannya untuk membuka pintu apartemen. Madi pun berangkat, tak menyangka bahwa langkah kakinya kali ini akan membawanya masuk ke dalam pusaran masalah besar. Setelah sampai di tempat tujuan, Madi melakukan prosedur seperti biasa, meminta identitas dan pembayaran di awal sebagai bentuk keamanan. Namun Claire berdalih KTP dan uangnya tertinggal di dalam apartemen. Sebenarnya Madi ragu, tapi tatapan Claire yang bening dan meyakinkan membuatnya mengabaikan instingnya sendiri. Di saat kunci itu terbuka, bukan hanya pintu yang terlepas dari pengaitnya, melainkan juga seluruh hidup Madi yang perlahan-lahan tergelincir ke dalam bahaya yang tak terduga. Claire masuk ke dalam apartemen sementara Madi menunggu di luar. Tak lama berselang, Claire kembali keluar sambil membawa kantong plastik. Ia mengaku tidak menemukan uang tunai di dalam. Dia berniat turun ke lantai bawah untuk mengambil uang dari ATM, sekaligus membuang kantong yang dibawanya. Sebelum pergi, Claire mengatakan bahwa kartu identitas yang dimaksud sudah ia letakkan di atas meja dalam apartemen. Ia mempersilahkan Madi untuk masuk mengeceknya sendiri. Dengan sedikit ragu, Madi pun melangkah masuk. Sembari menunggu Claire, ia mulai mencari KTP tersebut di sekitar meja dan laci. Namun suasana tiba-tiba berubah. Telepon dari Claire masuk, berisi permintaan maaf dan peringatan untuk segera keluar dari tempat itu, karena ia tak akan kembali. Madi bingung tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Belum sempat memahami situasi, seorang pria muncul di ambang pintu. Dia bernama Sam. Tatapannya tajam. Madi ingin menjelaskan keberadaannya di sana. Tapi pria itu tak memberinya kesempatan sama sekali. Serangan langsung dilancarkan. Lantas cengkeraman kuat di leher membuat Madi kesulitan bernapas. Insting bertahan hidup mengambil alih. Saat Sam berusaha mendorong wajah Madi ke atas kompor panas, Madi melawan sekuat tenaga. Dalam kepanikan, ia meraih sebuah obeng dan menghujamkannya tepat ke arah leher Sam. Sam terhuyung, terjatuh dan akhirnya terdiam tak bergerak, meninggalkan keheningan yang mencekam di tengah apartemen asing itu. Setelah kejadian mengerikan itu, Madi terpaku, wajahnya pucat, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tapi bau darah yang menempel di tubuhnya menjadi pengingat bahwa semuanya nyata. Dengan panik, ia segera membersihkan diri, mencoba menghapus jejak kekerasan yang menodai wajah dan pakaiannya. Ia keluar dari apartemen dan menuju ke sebuah toko terdekat, meminjam telepon untuk menghubungi polisi lewat panggilan darurat. Namun saat melihat berita di televisi toko itu, situasi di kota Brussels sedang memanas. Kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran memenuhi jalan. Ketidakstabilan itu membuatnya ragu dan akhirnya ia membatalkan niatnya. Alih-alih melapor, Madi memutuskan untuk menghilangkan jejak. Ia membeli cairan pembersih khusus untuk menghapus sidik jari dan segala bekas keberadaannya di tempat kejadian. Ia kembali ke apartemen dengan napas berat dan pikiran kacau, berusaha bertindak cepat sebelum ada yang datang. Namun belum sempat ia memulai, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua pria tak dikenal memasuki apartemen. Mereka adalah Theo dan Remy. Kemungkinan besar mereka adalah teman Sam. Madi spontan bersembunyi di bawah tempat tidur, menahan napas sekuat mungkin agar keberadaannya tak terdeteksi. Kekacauan di dalam apartemen membuat kedua pria itu langsung curiga.
Melihat kondisi tubuh Sam yang sudah tak bernyawa, Theo segera menelepon seseorang yang tampaknya atasan mereka, pria yang bernama Yannick. Ada sesuatu yang mereka cari, sesuatu yang tak lagi mereka temukan di tempat itu. Sementara itu, di balik kolong tempat tidur, Madi nyaris tak mampu menahan rasa takutnya. Wajahnya berkeringat dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini? Keadaan semakin memburuk ketika Theo dan Remy menemukan cairan pembersih yang dibawa Madi. Mereka segera menyadari, bahwa pelaku masih berada di sekitar lokasi. Tanpa ragu, mereka mengeluarkan senjata dan mulai menggeledah setiap sudut apartemen. Sebenarnya Madi berhasil meloloskan diri keluar dari apartemen dan berlari menuju mobilnya. Namun sial, mobil itu tiba-tiba mogok. Usahanya untuk melarikan diri pun gagal. Dalam hitungan detik, dua pria itu berhasil menangkapnya. Kini Madi benar-benar terjebak dalam mimpi buruk yang tak lagi bisa dihindari. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, Madi digiring ke hadapan seorang pria bernama Yannick. Di tempat itu, identitas Madi segera diperiksa oleh anak buah Yannick, seorang pria bernama Greg. Ia ditugaskan untuk melacak latar belakang Madi secara menyeluruh. Namun hasilnya tidak ditemukan catatan kriminal serius. Satu-satunya pelanggaran hukum yang tercatat hanyalah kasus perampokan kecil yang terjadi beberapa tahun silam. Ketika penutup wajahnya dibuka, Madi langsung berada di bawah tekanan. Ia diinterogasi secara langsung oleh Yannick, tapi Madi hanya bisa mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang tukang kunci yang sedang melakukan pekerjaannya sesuai pesanan dari seorang wanita bernama Claire. Ia sama sekali tidak tahu menahu soal uang yang disebut-sebut hilang di apartemen itu. Disinilah baru terungkap kenyataan sebenarnya. Ternyata apartemen yang Madi masuki bukan milik Claire, melainkan milik pria bernama Sam. Dan uang yang hilang ternyata milik Yannick. Claire telah mencurinya dan pergi tanpa jejak, meninggalkan kekacauan dan Madi sebagai kambing hitam. Où est l'argent? Je sais pas, j'ai pas vu d'argent. Et cette fille Claire, du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure. Namun penjelasan itu tidak memuaskan Yannick. Rasa tidak percayanya membuatnya bertindak kejam. Ia menutup mulut dan hidung Madi dengan lakban, nyaris membuatnya kehabisan napas. Baru ketika Madi hampir tak sadarkan diri, Yannick melepaskannya dan memaksa Madi untuk berkata jujur. Namun satu-satunya hal yang bisa Madi berikan hanyalah ciri-ciri fisik Claire. Tak ada nama lengkap, tak ada alamat. Hanya gambaran samar tentang wanita yang telah menjerumuskannya. Karena informasi itu pun terlalu kabur, Yannick akhirnya memutuskan untuk menyuruh Theo dan Remy membawa Madi ke seorang germo bernama Gina. Berharap Claire merupakan salah satu wanita dalam lingkaran bisnis gelap Gina. Ancaman pun dilayangkan. Jika hingga besok pagi Claire dan uang itu tidak ditemukan, maka Madi yang harus menggantikannya. Dan bila Madi mencoba macam-macam, maka hanya ada dua kemungkinan yang menantinya, penjara atau kematian di tangan mereka. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, ce sera ta responsabilité. Si tu tentes quoi que ce soit, tu finiras soit mort, soit en prison. Mereka pun akhirnya tiba di tempat milik Gina, sebuah rumah bordil yang ramai dengan aktivitas gelap. Tanpa banyak bicara, mereka mulai memeriksa setiap kamar satu persatu, bahkan sampai mengganggu para penghuni yang tengah bersemlehoy. Salah satu pelanggan yang merasa terganggu menjadi marah dan menyerang, mendorong Madi hingga terjatuh dari tangga. Remy pun terlibat perkelahian dengan pria itu, sementara Theo tetap berada di luar gedung. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Madi. Ia mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Tapi dari balik kaca jendela, samar-samar terdengar suara Theo yang sedang menelepon seseorang. Madi mendekat perlahan, mencoba menyimak isi percakapan itu. Tapi betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa orang yang dihubungi Theo adalah Claire. Madi mendengar dengan jelas bagaimana Theo menyuruh Claire untuk segera kabur, dan ia sendiri akan menyusul kemudian. Terlebih lagi, Madi menyadari bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Theo ternyata berencana menyingkirkannya karena sudah mengetahui ciri-ciri Claire dengan sangat jelas. Tiba-tiba Theo menyadari keberadaan Madi yang sedang menguping percakapan mereka. Tanpa ragu, Theo langsung mengurung Madi dalam sebuah ruangan dan menguncinya dari luar. Sementara itu, Theo menyuruh Remy untuk menunggu di mobil dengan alasan sudah terlalu lelah. Ia sendiri kembali ke dalam untuk mengurus Madi. Namun sesampainya di tempat Madi dikurung, pintu itu sudah terbuka. Theo pun panik mengira Madi sudah melarikan diri. Ia segera berlari keluar dan mulai mencarinya.
Tanpa diketahui Theo, Madi sebenarnya masih berada di dalam ruangan, bersembunyi dalam diam. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Saat ia berusaha keluar, Theo kembali memergokinya. Sebuah tembakan dilepaskan nyaris mengenai tubuh Madi. Theo tak berniat membiarkan saksi kunci yang bisa membahayakan hidupnya itu kabur begitu saja. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Mereka terus berlari hingga akhirnya keduanya terjatuh dari atap bangunan. Theo sempat tak sadarkan diri akibat benturan, sementara Madi berhasil melarikan diri. Kali ini, ia membawa serta ponsel milik Theo, sebuah ponsel yang kemungkinan besar berisi bukti penting yang bisa menyelamatkan nyawanya. Adegan berpindah, menampilkan Yannick yang murka setelah mengetahui Madi berhasil lolos. Dengan wajah tegang, ia segera menghubungi Greg, yang saat itu tengah bertugas mengamankan kerusuhan akibat demonstrasi besar-besaran di pusat kota. Ia memerintahkan Greg untuk segera memberi kabar jika melihat atau berhasil menangkap Madi. Yannick harus segera mendapatkan kembali uangnya, sebelum segalanya terlambat. Fais pas chier, Greg. Garde juste l'œil ouvert. Sementara itu, Madi masih bersembunyi di tempat yang tak jelas. Ia tampak kebingungan. Pikirannya penuh ketakutan dan kecemasan. Tak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba ponsel Theo yang masih ia bawa berdering. Tanpa pikir panjang, Madi langsung memutuskan sambungan itu. Tapi dari situlah muncul ide nekat di benaknya. Ia mulai menyusun rencana untuk menjebak Claire menggunakan ponsel Theo. Ia menyamar sebagai Theo dan mengirimkan pesan singkat. Isinya sebuah ajakan untuk bertemu. Malam itu, Madi berdiri di luar bar dengan sebuah martil tersembunyi di balik jaketnya. Ia menunggu dengan gugup. Tak lama, Claire pun muncul. Madi langsung mengikutinya diam-diam dari belakang. Tangan kanannya menggenggam martil dengan erat. Tapi situasi menjadi kacau ketika sekelompok demonstran yang lewat menarik perhatian Madi. Fokusnya teralihkan, dan Claire pun menghilang dari pandangan. Tak menyerah sampai di situ, Madi pun memutuskan masuk ke dalam bar. Ia menyamar sebagai petugas perbaikan pipa, pura-pura memeriksa instalasi. Di dalam, dia kembali mengirimkan pesan kepada Claire untuk bertemu di ruang bawah tanah. Claire menuruti pesan itu dan turun ke bawah. Namun tepat saat ia sampai di ruang bawah tanah, sebuah panggilan masuk dari nomor yang berbeda. Kali ini benar-benar dari Theo. Claire mulai curiga. Nada suara Theo tak menyiratkan bahwa ia pernah mengirimkan pesan ajakan sebelumnya. Komunikasi mereka pun kacau, seolah-olah mereka berbicara dalam konteks yang berbeda. Claire mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun berbalik berniat pergi. Namun belum sempat melangkah, Madi muncul dari kegelapan. Dengan cepat ia membekap Claire dan menyeretnya masuk ke sebuah ruangan tersembunyi. Di saat bersamaan, Theo mendengar semua apa yang terjadi. Karena familiar dengan suara tempat itu, dia tahu bahwa Claire kemungkinan ada di Dauchan. Dia pun mulai bergerak. Allez! Attache ton poignard à la coudoir là. Dalam ruangan gelap itu, Madi menatap Claire dengan amarah yang memuncak. Di tangannya sebuah palu tergenggam erat. Ia terus menginterogasi Claire, mendesak agar wanita itu memberitahu keberadaan uang yang dicari-cari. Namun Claire tetap bungkam. Wajahnya datar tanpa ekspresi ketakutan. Madi tak main-main dengan ancamannya. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan mengembalikan uang itu. Tapi justru Claire malah menyarankan Madi untuk melarikan diri saja. Katanya yang mereka hadapi bukan orang biasa. Yannick adalah seorang mafia psikopat. Menurut Claire, tak ada yang bisa Madi lakukan untuk memperbaiki keadaan. Oh, mais un mec qui écoute Pétula Clark en boucle dans sa bagnole. C'est pas... Madi, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Jamais je vais dire aux gens. Jawaban itu justru menyulut emosi Madi. Dengan dorongan emosi yang tak terkendali, ia memukul jari-jari Claire menggunakan palu. Namun pada dasarnya Madi bukanlah penjahat. Setelah melihat Claire menangis dan meminta maaf atas kejadian di rumah Sam, hati Madi mulai luluh. Ia pun menghentikan tindakannya dan mulai mengobati luka-luka Claire. Di tengah percakapan mereka yang mulai melembut, akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan. Theo ternyata adalah saudara kandung Claire. Claire mengaku rela melakukan semua ini demi membantu Theo yang sedang terjerat masalah besar dan sangat membutuhkan uang itu. Mendengar pengakuan itu, Madi mulai tersentuh, meski masih terlihat kebingungan.
Namun momen itu tak berlangsung lama. Dari luar, suara Theo terdengar memanggil-manggil nama Claire dengan panik. Claire bersiap berteriak, tapi Madi dengan sigap membekap mulutnya. Ia memohon agar Claire tidak bersuara, karena jika Theo tahu Madi ada di sana, maka habislah riwayatnya. Claire pun akhirnya mengangguk, mengerti situasinya. Theo terus menggedor pintu, hingga akhirnya Claire membukanya. Tapi Madi sudah tidak ada di sana. Claire menyembunyikannya di dalam lemari. T'as vu personne? C'est le serrurier qui est mon téléphone. Di dalam ruangan itu terjadi perdebatan antara Claire dan Theo. Theo bersikeras ingin menemukan Madi karena ponselnya masih ada padanya. Tapi Claire berusaha mengalihkan perhatian Theo, meyakinkan bahwa mereka harus segera kabur malam ini juga ke Amsterdam. Claire menggunakan logika yang kuat. Jika Yannick gagal mendapatkan kembali uangnya, dia akan terkena masalah besar dan tak akan punya waktu untuk mengejar mereka. Dengan pertimbangan itu, akhirnya Theo setuju. Mereka pun sepakat bertemu di stasiun pada pukul 6 pagi. Theo ingin menyelesaikan satu urusan terakhir sebelum kabur. On se retrouve à Gare du Nord à 6 heures. J'ai juste 2-3 trucs à régler les trains pour Amsterdam. On voit ce qu'on fait. Setelah mengantar Claire ke stasiun, ternyata Theo kembali lagi ke tempat semula. Ada firasat dalam dirinya yang mengatakan bahwa Madi masih ada di sana. Dan benar saja, ia memergoki Madi yang sedang bersembunyi. Terpojok dan tanpa jalan keluar, Madi tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan ponsel milik Theo, satu-satunya hal yang dicari pria itu. Tapi dari nada bicaranya jelas bahwa terlihat Theo benar-benar berniat menghabisi Madi. Tout à l'heure, on parlait de ton père. Désolé, mamie. Je peux pas attendre de toucher. Namun sebelum hal buruk itu terjadi, Madi berhasil melarikan diri. Ia melempar alat pemadam api ke arah Theo dan berlari sekuat tenaga, menyelamatkan nyawanya dari ancaman yang nyata. Theo sama sekali tak berniat melepaskan Madi. Ia terus mengejar kemanapun Madi berlari. Madi berlari ke arah kerumunan demonstran yang secara tak langsung menghambat pergerakan Theo. Meski beberapa kali, Theo sempat melepaskan tembakan ke arahnya. Tak satupun peluru mengenai tubuh Madi. Pelarian itu berakhir ketika Madi nekat menerobos pagar betis aparat kepolisian. Karena dikira dari bagian para demonstran, Madi langsung dipukuli dan ditangkap oleh petugas yang berjaga. Nasib yang sama menimpa Theo. Ia pun ikut diamankan oleh polisi. Saat Madi hendak dimasukkan ke dalam mobil tahanan, seorang pria tiba-tiba mengaku mengenalnya. Namun setelah menatap wajah Madi lebih dekat, pria itu berpura-pura keliru dan segera pergi begitu saja. Pria itu ternyata adalah Greg. Setelah mencocokkan wajah Madi dengan foto yang ada di ponselnya, ia yakin bahwa orang itu memang Madi. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi Yannick dan melaporkan bahwa Madi telah tertangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Sial bagi Madi, polisi menempatkannya dalam satu mobil dengan Theo. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Greg mengikuti mereka dari belakang, terus melaporkan pergerakan mereka kepada Yannick. Sementara itu, Yannick telah mengirim beberapa anak buahnya untuk mencegat mobil tersebut. Dan tak lama kemudian, mereka pun langsung dibawa ke hadapan Yannick. Di sana, Yannick segera menagih uang yang sebelumnya telah dijanjikan, karena ia hanya memberi batas waktu 1 malam. Madi dengan tenang menyebut nama Theo sebagai biang kekacauan yang terjadi. Mendengar hal itu, baik Yannick maupun Remy tampak terkejut, seolah sulit mempercayainya. Theo kemudian dihadapkan pada mereka. Ia mencoba mengelak dan membela diri. Madi diminta untuk memberikan bukti bahwa Theo memang terlibat. Namun Madi sempat ragu dan terdiam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mungkin rasa iba menguasainya, terutama setelah mendengar kisah Claire dan alasan mereka mengambil uang itu. Sayangnya diamnya Madi justru memicu kemarahan Yannick. Ia pun mengarahkan pistol ke kepala Madi. Dalam ketegangan itu, Madi akhirnya menyuruh mereka memeriksa ponsel milik Theo. Son téléphone, regardez son téléphone. Yannick mengambil ponsel tersebut, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Sampai akhirnya, Madi meminta mereka memutar video terakhir. Di sini wajah Theo seketika berubah pucat. Kemungkinan besar ia lupa memeriksa dan menghapus rekaman terakhir. Dan benar saja, video itu memperlihatkan percakapannya dengan Claire di Dauchan. Rupanya saat bersembunyi dalam lemari, Madi diam-diam merekam semuanya. Amarah Yannick meledak dalam diam. Ia menatap Theo tajam dan menunggu pengakuan darinya. Theo tak berkata banyak,
hanya menyampaikan satu permintaan terakhir. Setelah itu, tanpa banyak kata, wajah Theo dilakban sepenuhnya. Ia tewas karena kehabisan napas. Usai kematian Theo, Yannick justru bersikap tak terduga. Ia mendekati Maddie bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengucapkan terima kasih, sambil membersihkan luka-luka di wajah Maddie. Sementara itu, Maddie hanya terdiam. Raut wajahnya menyiratkan banyak rasa. Keterkejutan, iba terhadap Claire dan Theo, sekaligus kelegaan karena semuanya akhirnya berakhir. Allez, ramenez-le. Dans 15 minutes on est parti. Allez, on y va. Yannick pun memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Maddie kembali ke tempat di mana ia pertama kali ditangkap. Maddie masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak langsung menyalakan mesin, justru terdiam sejenak, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Sebuah perasaan tak tuntas mengendap dalam hati. Ternyata, ia masih memikirkan Claire. Dia tahu saat ini Yannick dan Remy tengah menuju stasiun, berniat menghadang kepergian Claire. Perang batin pun berkecamuk dalam pikirannya. Di satu sisi, Maddie merasa berutang budi karena Claire pernah menyelamatkannya dari kejaran Theo di Dauchan. Tapi di sisi lain, jika ia kembali mencampuri urusan ini, hidupnya jelas akan berada dalam bahaya lagi. Namun Maddie bukanlah seseorang yang tinggal diam saat nyawa orang lain terancam. Ia memutuskan untuk bertindak. Bukan memilih jalan aman, ia justru memutar arah. Memacu mobil menuju stasiun demi menyelamatkan Claire. Waktu terus berjalan, dan kesempatan tak akan datang dua kali. Di sepanjang jalan, Maddie melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Claire tampak sedang bersiap-siap untuk pergi ke stasiun. Yannick dan Remy pun sudah dalam perjalanan menuju tempat yang sama. Garis takdir mulai mengarah pada satu titik pertemuan. Namun masalah lain menimpa Maddie. Melaju jauh melebihi batas kecepatan, mobilnya menjadi target pengejaran polisi. Tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, menyelamatkan Claire secepat mungkin. Sesampainya di stasiun, Claire lebih dulu tiba. Begitu juga dengan Remy dan Yannick yang memantau situasi dari atas, memperhatikan setiap orang yang memasuki area stasiun. Tak lama, yang mereka tunggu akhirnya muncul. Claire terlihat berjalan sendirian, melangkah dengan hati-hati. Yannick memberikan sebuah pisau kepada Remy dan memerintahkannya untuk segera menyelesaikan kekacauan ini. Di sisi lain, Claire terlihat menoleh ke sana kemari seolah mencari sosok Theo. Sementara itu, Maddie berlari memasuki area stasiun, masih dalam keadaan dikejar oleh polisi. Tubuhnya beradu dengan waktu dan takdir yang semakin mendesak. Remy sudah sangat dekat dengan Claire. Beberapa langkah lagi, niat buruknya akan terlaksana. Namun tepat sebelum ia bertindak, sebuah teriakan memecah suasana. Maddie berteriak memanggil nama Claire. Di saat yang sama, peluru dari senjata polisi menembus tubuh Maddie. Suasana mendadak kacau. Claire menoleh melihat Maddie terjatuh dan sempat kebingungan memahami apa yang terjadi. Namun instingnya segera menangkap sesuatu yang janggal. Tatapan Remy dingin dan mengancam, membuat firasat Claire semakin kuat. Dengan wajah ketakutan, Claire mencoba menjauh, tapi Remy terus membuntuti. Pandangannya tak lepas dari Claire. Namun karena banyaknya polisi di sekitar lokasi, membuat rencana Yannick dan Remy berantakan. Dalam kepanikan, Claire berhasil meloloskan diri di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Remy kehilangan jejaknya. Sementara itu, Maddie yang terluka parah berhasil dievakuasi dengan bantuan oksigen. Tubuhnya masih bernyawa, meski penuh luka. Dan begitulah akhir dari perjalanan Maddie. Dengan tubuh penuh luka, ia tetap memilih mempertaruhkan nyawanya demi seseorang yang bahkan tak punya hubungan darah dengannya. Bukan karena dia pahlawan, tapi karena dia manusia yang tahu rasanya berhutang kebaikan dan tak ingin melihat orang lain hancur karena kesalahan yang bukan miliknya. Claire berhasil selamat dan mungkin di masa depan hanya dia yang tahu seberapa besar arti pengorbanan Maddie. Film ini mungkin berakhir, tapi perasaan lega, haru, dan sedikit getir masih terasa bahkan setelah layar menjadi gelap. Film pun tamat. Akhir yang sangat membagongkan.